Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafira Putri Andrini dengan NPM 10060319195 dari kelas Farmasi E. Dalam video ini, saya akan menjelaskan perhitungan larutan isotonis. Langsung saja ke soalnya. Suatu larutan injeksi mengandung atropin sulfat 50 mg dengan ekuivalen NaCl 0,45, natrium benzoat 1,0 mg dengan EnACl 0,22, dan BaH 5,0 mg dengan EnACl 0,60. Dilarutkan dalam aqua sebanyak 5 ml. Kemudian, untuk mempermudah dalam penyelesaian, dituliskan kembali data yang diketahui pada soal sebagai berikut. Dari ketiga zatnya, atropin sulfat, natrium benzoat, dan BaH, awalnya satuannya itu miligram, lalu dikonversikan dulu menjadi gram. Menjadi atropin sulfat sebanyak 0,05 gram, natrium benzoat 0,001 gram, dan BHA sebanyak 0,005 gram. Kemudian pada soal ditanyakan apa injeksi larutan yang dihasilkan, apakah isotonis, hipotonis, atau hipertonis. Nah, isotonis itu adalah larutan yang mempunyai tekanan osmosis sama dengan jaringan yang bersangkutan, yaitu setara dengan larutan NaCl 0,9%. Kemudian hipotonis adalah suatu sel yang mempunyai berlebih H2O sehingga sel tubuhnya itu akan mengembang dan kemudian pecah atau bisa disebut hemolisa. Sedangkan hipertonis merupakan sel yang kekurangan H2O sehingga selnya itu akan menciut atau bisa disebut krenasi. Pertanyaan kedua adalah bila bukan injeksi larutan isotonis, hal apa yang harus dilakukan? Lakukan perlakuan terhadap zat pengisotonis dekstrosa. Kemudian untuk penyelesaiannya, dicari dahulu bobot yang akan digunakan untuk membuat larutan itu isotonis. Nah, pada slide ini dituliskan bobot sama dengan 0,9/100 dikali 5 ml. 0,9/100 itu didapatkan dari 0,9%. 0,9% itu adalah NaCl yang setara dengan larutan isotonis. Kemudian 5 ml-nya adalah banyaknya volume yang akan dilarutkan dengan aqua. Setelah itu dioperasikan sehingga didapatkan bobot larutan isotonisnya 0,045 gram. Setelah itu bobot dari masing-masing zat dihitung dahulu. Yang pertama, natrium benzoat. Dalam slide terdapat 0,001 gram dikali 0,22. 0,001 gram itu adalah gram dari natrium benzoat tersebut. Kemudian dikalikan 0,22. Nah, 0,22 ini adalah EnACl dari natrium benzoat. Kemudian didapatkan hasilnya sebanyak 0,00022 gram NaCl. Kemudian pada atropin sulfat dan BHA dilakukan perhitungan yang sama dengan natrium benzoat. Didapatkan atropin sulfat 0,0225 gram NaCl dan BHA 0,003 gram NaCl. Setelah didapatkan bobot dari masing-masing zat, semua hasilnya ditambahkan. 0,0225 ditambah 0,00022 ditambah 0,003 sehingga didapatkan hasilnya 0,02572 gram NaCl. Jika dilihat dari angkanya, 0,02572 ini termasuk ke larutan hipotonis. Karena untuk menjadi suatu larutan itu isotonis, bobotnya harus 0,045 gram. Sedangkan jumlah dari bobot masing-masing zat ini adalah kurang dari 0,045 gram.
Kemudian, karena injeksi larutannya bukan isotonis, maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode ekivalensi NaCl yang dilakukan perlakuannya terhadap zat pengisotonis dekstrosa. Metode ekivalen NaCl itu digunakan karena zat yang akan dilarutkannya terdapat 3 zat, diantaranya atropin sulfat, natrium benzoat, dan BHA. Nah, pada metode ini, perhitungannya bisa dihitung dengan menggunakan massa atau gram atau persen. Yang pertama, kita akan membahas yang menggunakan perhitungan massa. Pada tabel kedua, terdapat massa atau gram. Diketahui atropin sulfat massanya itu 0,05, natrium benzoat 0,001, dan BHA 0,005. Di sebelah tabel massa terdapat NaCl. Masukkan masing-masing NaCl dari ketiga zat tersebut. Kemudian di sebelah NaCl terdapat gram dikali NaCl. Gram atau massa yang tadi dikalikan dengan NaCl. Dilakukan pada ketiga zat. Setelah didapatkan gram dikali NaCl dari ketiga zat tersebut, kemudian masing-masingnya dijumlahkan dengan total gram NaCl dari ketiga zatnya didapatkan 0,02572. Kemudian untuk mengetahui NaCl butuhnya dilakukan perhitungan 0,045 dikurangi 0,02572. 0,045 ini adalah bobot yang akan digunakan pada larutan untuk menjadi isotonis. Dikurangi 0,02572 yaitu total dari gram NaCl dari ketiga zat yang tadi. Kemudian didapatkan hasilnya adalah 0,01928 gram NaCl. Kemudian zat pengisotonisnya yaitu dekstrosa. Dihitung berapa gram yang dibutuhkannya. Diketahui NaCl dari dekstrosa itu adalah 0,18. Kemudian hasil dari NaCl butuh yang tadi dihitung yaitu 0,01928 dibagi dengan NaCl dari dekstrosa. Didapatkan hasilnya 0,1071 gram. Jadi banyaknya dekstrosa yang dibutuhkan untuk membuat suatu larutan ini menjadi isotonis adalah sebanyak 0,1071 gram. Kemudian pada perhitungan menggunakan persen, nilai gram dari zat tersebut dibagi dengan volume yang akan dilarutkan yaitu 5 mili dikalikan dengan 100 agar dapat menghasilkan data dengan persen. Pada atropin sulfat, gramnya yaitu 0,05 gram dibagi 5 mili dikali 100. Hasilnya adalah 1%. Pada natrium benzoat, gramnya 0,001 gram dibagi 5 mili dikali 100. Hasilnya 0,02. Pada BHA, gramnya 0,005 dibagi 5 mili kemudian dikali 100. Hasilnya 0,1. Di tabel sebelahnya dituliskan lagi NaCl dari masing-masing zat tersebut. Kemudian hasil persen dari ketiga komponen zat tersebut dikalikan dengan NaCl. Pada atropin sulfat, 1 dikali 0,45 dihasilkan persen NaCl-nya yaitu 0,45. Pada natrium benzoat, 0,02 dikali 0,22 dihasilkan persen NaCl-nya 0,0044. Dan BHA 0,1 dikali 0,6 dihasilkan 0,06. Kemudian hasil persen NaCl dari ketiga zat tersebut ditambahkan sehingga didapatkan hasilnya 0,5144. Kemudian untuk mencari NaCl butuhnya dilakukan perhitungan 0,9 dikurangi 0,5144%. 0,9 itu adalah banyaknya NaCl yang setara dengan larutan isotonis dikurangi dengan hasil persen NaCl yang tadi dihitung.
Hasilnya adalah 0,3856% NaCl. Kemudian dicari berapa banyak persen dekstrosa yang dibutuhkan. Yang pertama, diketahui NaCl dari dekstrosa itu 0,18. Lalu, NaCl butuh yang tadi dihitung, hasilnya 0,3856. NaCl butuhnya dibagi dengan NaCl, sehingga dihasilkan 2,14% dekstrosa. Untuk mengetahui hasilnya dalam bentuk gram, hasil dari persen tadi 2,14 dibagi 100 lalu dikalikan 5 mili. 5 mili yaitu volume yang akan dilarutkannya, sehingga dihasilkan 0,1071 gram dekstrosa. Kesimpulannya, jadi injeksi larutan yang dihasilkannya itu adalah hipotonis. Karena injeksinya bukan isotonis, maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode ekivalen NaCl agar larutan ini menjadi isotonis dengan zat pengisotonisnya yaitu dekstrosa sebanyak 0,1071 gram. Sekian video penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan tolong dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.